Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Faqad qala ashabi asy-syu'ara fala tatrukanni bil wa'id ka'annani ila an-nasi masihun bil khawr ajra. Alam tara anna Allah a'taka thawratan tara kulla malakin dunahu yatadabdab bi annaka syamsam wal muluku kawkab. Alhamdulillah, suatu kesyukuran yang kita rasakan semuanya, di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kita rahmat, hidayah serta inayahnya, sehingga alhamdulillah pada kesempatan hari ini kita masih diberi keimanan, keislaman oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Olehnya itu patutlah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat serta salam tak lupa pula kita kirimkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus beliau ke permukaan bumi ini sebagai rahmatan lil alamin. Sahabat Ar-Rafsa Channel Dakwah dimanapun berada, rasa-rasanya baru kemarin kita memulai puasa di bulan Ramadan, di mana kita telah menyaksikan Ar-Rafsa Channel Dakwah live setiap harinya di akun Facebook Ar-Rafsa Safari Haramain. Namun ternyata tinggal hitungan hari saja kita berpisah dengan bulan suci Ramadan 1441 Hijriah. Waktu mengalir begitu cepat, hari demi hari, malam demi malam, waktu demi waktu silih berganti membawa kita ke penghujung bulan yang mulia ini, yaitu bulan Ramadan, bulan maghfirah, bulan yang penuh pengampunan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Padahal bisa jadi kita belum optimal melaksanakan amalan qiyamul lail. Kita belum optimal melantunkan ayat suci Al-Quranul Karim. Mungkin juga kita belum optimal melaksanakan ibadah lainnya di bulan penuh ampunan ini. Dan kita tidak akan pernah tahu apakah kita masih bisa bertemu bulan Ramadan di tahun yang akan datang. Yang namanya manusia tidak bisa berandai-andai, tidak bisa mengira-ngira apakah kita masih diberikan kenikmatan berupa kesehatan, kekuatan, ataupun bahkan kita masih dalam keadaan sehat walafiat. Tentunya kita tidak mungkin mengetahui hal itu. Di samping menyambut kehadiran bulan Ramadan, kita juga dianjurkan melepas bulan Ramadan dengan ucapan marhaban ya Ramadan, ma'assalama ila liqa ya Ramadan. Di akhir Ramadan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya tampak sedih apabila ditinggalkan bulan Ramadan ini. Dikutip dari buku The Power of Ramadan yang dikaryakan oleh Dr. Syamsul Yakin MS mengenai ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada sahabatnya soal berakhirnya bulan yang penuh pengampunan ini. Apabila di akhir Ramadan menangislah langit, bumi dan malaikat, mereka berkata, ayatul musibah ya Rasulullah, musibah apa ya Rasulullah? Rasulullah menjawab, musibah hilangnya Ramadan
bulan itu setiap doa dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, setiap sedekah diterima, setiap kebaikan dilipat gandakan, dan azab Allah dijauhkan. Bahkan kita ba'ada baru sittina nirana, bahkan Allah menjauhkan tubuh dan jasad kita dari siksaan api neraka. Dalam buku itu juga disebutkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memperingatkan kepada kita menjelang akhir Ramadan seharusnya membuat umat muslim kiat menyiksa diri, meminta pengampunan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mencapai ridhonya. Lalu apakah di antara kita ada yang bersedih seperti sedihnya langit dan bumi dan malaikat? Tentunya pertanyaan ini hanya diri kita yang bisa menjawab masing-masing. Tetapi bisa juga kita bercermin pada teori Imam Al-Ghazali, di mana teori itu dikatakan bahwasanya tingkatan orang-orang yang berpuasa itu ada 3. Yang pertama adalah puasa orang awam. Puasa ini sekedar hanya menahan lapar dan haus. Bisa jadi kelompok ini akan merasa sukacita dengan berakhirnya bulan Ramadan, sebab puasa mereka hanya sekedar ritual saja ataupun formalitas yang miskin tidak spiritualnya. Terus golongan yang kedua adalah yaitu puasa orang yang khusus, yang dimana puasa kelompok ini sudah mampu mencapai tingkat yang pertama dan dilanjutkan dengan memuaskan indera seperti puasa mendengar, puasa melihat, puasa mengendalikan tangan dan kaki, puasa mengendalikan nafsu, bahkan mengendalikan kata-kata yang dapat membatalkan puasa kita. Bisa dipastikan kelompok kedua ini merasa sedih apabila Ramadan berakhir. Bahkan mereka menginginkan Ramadan sepanjang tahunnya. Seperti yang dinyatakan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, seandainya umatku tahu apa yang ada di bulan suci Ramadan, pasti mereka menginginkan agar setahun itu bulan Ramadan seluruhnya. Karena di bulan itu di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebar kebaikan dan dikabulkannya amal perbuatan kita dan dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dirindukan oleh surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus golongan yang ketiga, puasa orang seperti yaitu orang yang super khusus. Puasa kelompok ini di mana orang yang sudah mencapai tingkatan kelompok pertama dan kelompok yang kedua, dan ditambah dengan puncak tertinggi ibadah hati nurani kita. Ini puncak tertinggi ibadah puasa yang menghasilkan kesadaran hati, kesadaran akan kehadiran Allah dan kemampuan menjadi hamba Allah yang baik yang ada di muka bumi ini. Olehnya itu, di tingkat mana kita berada ini? Apakah tingkat yang pertama, tingkat yang kedua, atau tingkat yang ketiga? Hanya diri kita yang bisa menjawabnya. Alhamdulillah, pada bulan Ramadan ini, mulai hari pertama kita mengadakan tausiah Ramadan di Al-Aqsa channel dakwah live setiap hari di akun Facebook Al-Aqsa Safari Haramain. Saya pribadi mengucapkan terima kasih banyak kepada para hadirin dan hadirat, kepada as-shaim wa as-shaimat, kepada saudara-saudara semuslim yang telah menyempatkan waktunya untuk menyaksikan program dakwah tausiah Ramadan di Al-Aqsa Channel Dakwah. Insyaallah setelah Ramadan kita akan kembali dengan tausiah-tausiah selanjutnya. Olehnya itu, jika saya mewakili Al-Ustaz yang telah tampil di Al-Aqsa Channel Dakwah beserta kru dan jajaran kami
jika ada perkataan yang tidak pantas, jika ada pengucapan Al-Quran maupun hadis itu salah, maka kami meminta maaf yang sebesar-besarnya. Semoga channel channel dakwah ini bermanfaat bagi kita semuanya, terutama diri pribadi saya, terutama jamaah yang telah menyaksikan Ar-Rafsa channel dakwah. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan, memberikan keimanan dan ketakwaan agar kita tetap mempertahankan ibadah kita yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Olehnya itu, di akhir bulan Ramadan ini sekali lagi kami meminta maaf yang sebesar-besarnya jika ada kata perkataan yang tidak memuaskan ataupun yang tidak mungkin kita ucapkan. Maka saya mewakili ustaz-ustaz, teman-teman kru yang telah meluangkan waktunya untuk hadir, kami meminta maaf yang sebesar-besarnya. Kami tidak bisa membalas satu persatu, tetapi kami tetap berdoa agar Allah Subhanahu wa taala memberikan kebaikan, memberikan keberkahan kepada kita semuanya. Olehnya itu, sebelum kita menutup, mari kita berdoa pada Allah Subhanahu wa taala agar ibadah kita di bulan Ramadan ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan segala dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan muwafi ni'mahu wa yukafi mazidah. Falakal hamdu kama yanbaghi li jalali wa 'azimi sultanih. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa ruku'ana wa sujudana wa qu'udana wa tadarru'ana wa takhashu'ana wa ta'abbudana wa tammim taqsirana ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma ballighna Ramadan, Allahumma ballighna Ramadan, Allahumma ballighna Ramadan ya Allah birahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah ya Tuhan kami, janganlah Engkau jadikan Ramadan yang terakhir bagi kami ini. Jika Engkau menjadikan Ramadan yang terakhir buat kami, maka balaslah dengan surga ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, Allahumma rabbis samawati sab'i wa rabbil arsyil azim, Rabbana wa rabb kulli syai'in faliqul habbi wan nawa wa munzilat tawrati wal injili wal furqan. Allahumma inna na'udzu bika min kulli syarrin anta akhidhun bi nasiyatihi. Allahumma antal awwal falaysa qablaka syai'un wa antal akhir falaysa ba'daka syai'un bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah ya Tuhan kami, ampunilah dosa-dosa kami ya Allah. Allahumma ati riqabana wa riqaba abaina wa ummahatina wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat. Ya Allah ya Tuhan kami, ampunilah dosa-dosa kami ya Allah, dan dosa kedua orang tua kami ya Allah, dosa keluarga kami, anak-anak kami, cucu-cucu kami ya Allah, dan jauhkanlah mereka dari siksa api neraka ya Allah. Allahumma ighfir lana dzunubana wa dzunuba walidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Taqabbalallahu minna wa minkum, taqabbal ya karim. Insyaallah, mohon maaf lahir dan batin, minal aidin wal faizin. Taqabbalallahu minna wa minkum. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaikum